Konnichiwa boys and girls. Balik lagi di konten kesayangan kalian, WIB, Wibu Indo berbicara. Dan kali ini bakal ada seseorang yang dibilang famous gak bang? Enggak famous. Tapi dia ini seseorang yang bisa dibilang punya power atau pengaruh sih di dunia Jepangan di Bogor khususnya. Nah, gue di sini bakal ngebahas mengenai sosial media dia nih. Dan sekarang WIB punya format baru, yaitu podcast langsung. Oke, sebelum itu kita bumper dulu. Hari ini kita udah ditemenin sama Bang Tata atau Cinta Bani Satria ya? Kalau anak-anak tengah 70 manggil gue Bani. Bani. Kalau orang lama mungkin ya kayak gue Tata ya. Iya, karena udah lama banget. Oke nih, buat kalian yang belum tahu, Kak Bani ini ya, Senpai Bani ini seorang admin di IG Tengah 70 ya. Tengah 70. Ini Tengah 70 apa sih? Tengah 70 itu sebenarnya konsep awalnya tuh mau bikin kayak studi kolektif gitu sih. Jadi lebih kayak belajar bareng-bareng kayak gitu. Cuman tempatnya tuh di skena J-Indo. Oh, di skema Gym Music Indo ya? Ya, enggak musik aja sebenarnya. J-Indo aja, jadi ada cosplayer juga. Awalnya niatnya seluas itu, tapi Oke. Makin kesini ya kita kerucutin jadi mungkin musik aja. Yang available dulu ya? Iya betul. Yang ini aja, yang masih bisa terjangkau sama circle dulu. Yang saat ini yang masih bisa dulu aja. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan untuk cosplay segala macam, ntar dulu atau gimana? Nanti dulu. Untuk saat ini berarti yang bisa dilakukan untuk saat ini baru untuk yang bagian musik dulu. Itu juga band ya? Iya. Kalau ini band ya? Band dan idol juga bisa sih. Itu memfasilitasinya dalam bidang apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya sih Tengah 70 tuh pengen ngebawa sudut pandang baru di skena Indo, tapi berangkat dari Bogor, jadi kita mau dari Bogor dulu nih. Gitu. Jadi kan sejauh ini kan di skena Indo ini yang kita tahu kan ya ini kan yang mainstreamnya, gitu. Nah, si Tengah 70 membawa hal-hal baru lah ke dalam skena Jepang ini. Contohnya kayak misalnya gig kolektif kayak gitu-gitu. Terus kalau di untuk bikin album tuh ada namanya arisan album, arisan EP gitu. Nah itu ya kayak gitu-gitu yang kemarin pas interview itu banyak yang belum tahu juga gitu. Terus kayak misalnya budidaya ikan atau apa sih kalau yang tumbuhan di Jepang tuh bonsai, iya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi arah-arahnya ke arah sana sih pokoknya apapun yang berbau Jepang ya. Iya betul. Dan karena tadi yang saya bilang mau dikerucutin dulu di musik, jadinya kita mau konsen di musik dulu. Ya jadi kayak mau ngenalin apa sih arisan album, arisan EP atau misalnya gimana sih cara-caranya, kiat-kiatnya untuk bisa berkolaborasi sama seniman yang lain gitu. Misalnya kayak audiovisual segala macam. Kan jadi si Akbe ini kan audionya gitu. Gimana caranya bisa kerjasama sama anak-anak visualnya gitu kan. Biar gimana pun sekarang eranya tuh udah era audiovisual kan. Dan si band ini juga sangat harus memikirkan konsep visualnya. Nah itu yang sebenarnya lagi mau dicoba dikenalin gitu. Oke. Pergerakan yang udah lo lakukan untuk ngangkat lagi Jepangan yang mungkin bisa dibilang udah agak redup ya kalau untuk dari segi band ya, dari musik itu. Lu gerakan apa sih yang lu udah ingin lakukan? Kalau dari Tengah 70-nya karena baru juga, jadi masih dalam berkenalan aja. Kemarin ini karena lagi masa pandemi gini kan. Jadi Tengah 70 bikin bukan event sebutannya. Program judulnya Berkontak Koneksi. Nah di situ tuh Tengah 70 kenalan sama
banyak praktisi di skena Indo kayak cosplayer, idol lokal, terus musisi juga ada. Itu untuk tanggal 70 sekarang masih proses pengenalan aja. Berkenalan baru nanti menyampaikan sudut pandang kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau di bandnya kebetulan tahun 2014, 2015 saya ini tergabung salah satu komunitas di Bogor namanya Harusame. Nah, dan Harusame ini uniknya adalah selain komunitas, mereka itu membuat sebuah kompilasi yang mungkin kalau di Jepangan itu kayaknya baru pertama kali di Bogor. Yang sifatnya tuh mereka tuh bikin kompilasi, tapi bukan cuma setor lagu, tapi benar-benar dari awal konsep visualnya, terus mengemas CD-nya itu udah bareng-bareng sama segala macam programnya, terus mereka bikin timeline-nya tuh bareng-bareng secara bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya sih di Bogor dulu ya, itu baru pertama kali. Dan dulu sekitar tahun 2007-2008 belum banyak yang bisa bikin kompilasi. Ada, tapi sistemnya tuh setor lagu. Setor lagu ya doang. Pokoknya dia setor lagu, udah gitu udah terima beres gitu. Iya, terima beres, dan covernya, artworknya itu semua yang ngurus ini panitianya, penyelenggaranya. Pokoknya work art segala macam, pokoknya panitia aja. Iya. Cuma terima jadi. Nah, di Harusame ini dari 0 sampai 100-nya itu semuanya bareng-bareng. Sampai ke ininya, rilis partinya juga. Mereka udah ngomongin semuanya. Oke. Ini kan kemarin berarti yang berkontak koneksi ya? Iya. Nah, untuk kedepannya itu ada rencana lagi nggak selain itu? Kalau jadi gini, sekarang ini kan masanya kita lagi nggak boleh berkerumun. Iya. Nah, terus kita juga kemarin sempat harus di rumah, kayak gitu. Nah, dari situ mulai ada beberapa pelaku skena, khususnya musisi gitu ya, atau musisi dan penikmatnya, mulai ada keluhan. Aduh, kangen gigs nih, kangen ke festival nih, kangen ke Matsuri kayak gitu lah istilahnya. Dari keluhan-keluhan itu akhirnya tengah 70 coba kita bisa nggak ya bikin gigs atau misalnya festival tapi dalam jaringan gitu. Nah, program selanjutnya yang mau dibikin sama tengah 70 tuh ya itu. Jadi kita mau buat gigs, tapi selama masa pandemi ini kita mau bikinnya dalam jaringan. Gitu. Kira-kira untuk gigsnya sendiri itu bakal dilakukan secara terus-menerus atau hanya satu kali? Kebetulan gigs yang mau kita bikin tuh bentuknya sifatnya serial. Iya, jadi nanti ada volume 1, volume 2 kayak gitu. Ada episode-nya lah. Tayangnya di mana? Kalau yang sekarang ini yang akan tayang volume 1-nya itu di Facebook page. Di Facebook page. 170. Jadi misalkan pengen melihat si tayangan tersebut, yang mungkin ya kan udah tayang ya, kalau misalkan sekarang mungkin belum tayang ya. Iya, sekarang belum tayang. Kita syuting. Nah, cuman kemungkinan ketika video ini tayang, si acara itu sudah ada ya, yang volume 1 tuh udah disiarkan. Nanti udah. Iya. Tapi setahu gua sih untuk live stream itu tersimpan di Facebook. Jadi mungkin kalau misalkan ada dari mereka yang ketinggalan, bisa langsung kunjungi langsung ini fanpage-nya ya, 70. Itu bisa di-share ya? Bisa di-share. Nah, jadi untuk si long distance relation gigs ini benar-benar tengah 70 tuh baru pertama kali mencoba untuk membuat gigs dalam jaringan gitu kan. Iya. Jadi kita benar-benar sama-sama baru belajar juga. Pastinya nanti bakal nemuin banyak ini ya, kendala karena kita yang belum pernah ngadain gigs tapi dalam jaringan, makanya kita lihat nanti. Semuanya ada proses sih. Iya, betul. Semuanya ada proses. Gak mungkin
langsung jadi gitu nggak Ya. mungkin sih. Walaupun ibaratnya punya pengalaman, tapi kalau misalkan baru pertama kali untuk melakukan sesuatu yang baru, hal baru, itu pasti ada aja kesalahan satu, kesalahan dua pasti ada. Ya semoga aja sih lancar ke depannya juga sih. Ada juga kan yang pasti mikir nonton gigs di handphone itu emang enak ya gitu kan. Makanya semuanya itu masih abu-abu sih. Iya. Baru bisa tahu ketika nanti akhirnya udah tayang di ya. jalan. Ya. Oke, berarti lo untuk di live stream ini punya harapannya apa nih? Untuk live streaming ini? Harapannya sih sebenarnya simpel sih, supaya teman-teman bisa menyaksikan lagi band-band dari skena Jindo dan teman-teman band skena Jindo juga bisa kembali berkarya sebenarnya gitu kan. Bisa menghibur lagi teman-teman penikmat lagu-lagu Jindo. Lagu-lagu Jepang ya. Gitu. Simpel sih sebenarnya kayak gitu. Karena menurut gue juga untuk saat ini di orang-orang yang suka sama J-culture itu, J-pop kulturnya ya, untuk Japanese pop culture-nya itu udah mulai jarang orang yang melihat untuk bagian J-band-nya. Udah jarang banget kayak event-event di Jakarta, di Depok, entah di mana, pasti lebih mementingkan cosplay dan dance cover. Tapi kemungkinannya mungkin karena tempat sih. Pertama dia di mall, kebanyakan di mall. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di mall pun bisa akustik kan seharusnya. Benar. Tapi dilihat dari sekarang ya, menurut gue ya, itu udah kurang banget peminatnya. Ya kayak yang gue lihat sih kayak orang-orang yang tahu itu paling cuma band-band yang nge-soundtrackin anime, itu juga lagunya doang, nggak tahu lagu yang lain, dan paling ya mentok-mentok One Ok Rock. Udah itu doang. That's all gitu. Ada yang lain. Kira-kira nih, kalau misalkan sampai lo stream nih dan ibaratnya bisa tersampaikan ke yang lain gitu ya, harapan lo buat orang-orang yang mendengarkan gigs itu apa? Sebenarnya gini sih, untuk hal ini sebenarnya saya juga masih agak sedikit rancu ya. Jadi dulu pernah ngajak band-band di Bogor untuk bikin kompilasi, dan ternyata band-band cover di Jepangan, mereka memang bikin band itu belum tentu punya niat untuk punya karya sendiri, karena mereka pengen cover aja. Iya, karena mereka nyaman untuk cover, gitu kan. Nah, jadi di sini ada sedikit ada sedikit, saya juga nggak bisa maksain mereka untuk ngikutin sudut pandang saya setengah 70 juga. Kalau kayak gini jadi susah gitu. Jadi berarti ada band-band yang memang dibentuk untuk cover aja gitu kan. Nah tapi masalahnya saya coba ngomong ini dulu ya, minat katanya sih minat udah sedikit gitu kan. Ya itu sebenarnya yang penting yang lain tuh jangan pernah nyalain ini lain gitu loh, kegiatan lain gitu kan. Karena dulu juga pernah dengar ada beberapa yang punya pola pikir band turun peminat karena sekarang banyaknya yang suka idol misalnya. Sebenarnya nggak bisa ini juga ya, nggak bisa disalahin juga. Karena kan ini masalahnya, adakah penyelenggara yang mau bikin eventnya band, itu kan masalahnya. Yang sama yang tadi dibilang kan, harusnya kan kalau di mall juga bisa akustik, kayak gitu kan. Ya harusnya kalau misalnya merasa band ini sudah mulai turun, harusnya digencarin lagi kan eventnya gitu, bikin lagi eventnya. Nah sekarang pertanyaan dari saya adalah, ketika kita bikin event bentuknya hanya band J-Indo, ada nggak yang datang? Itu pertanyaan awal saya nih. Tapi dulu pernah ada yang jawab kalau di daerah lain selain di Bogor masih ada yang mau datang. Masih ada yang mau datang. Ya mungkin kayak Bandung kayak gitu. Iya, atau misalnya Jakarta yang paling dekat sama kita.
itu mereka pernah bikin event yang hanya band, tapi antusias penontonnya itu udah datang. Nah sekarang saya bilang untuk di Bogor dulu aja. Kalau kita mau bikin event yang hanya band, itu siapa yang mau datang pertama itu dulu? Iya sih. Benar. Itu dulu yang mau datang itu siapa? Sedangkan saya nanya ke beberapa teman, dan mereka pasti kayaknya nggak mungkin. Kayaknya bakal dikit yang datang gitu. Kalau cuma band. Kalau nggak ada cosplaynya, kalau nggak ada idol itu kan nggak mungkin ada yang datang. Gitu. Dan sayangnya banyak penyelenggara ketika mendengar hal itu nggak dibikin. Nah inilah yang ngebuat bedanya si Tengah 70. Mau Tengah 70 cek aja. Cek aja, bahkan Tengah 70 tuh mau coba memperkenalkan. Sebenarnya kalau di skena lain tuh udah banyak. Namanya Studio Gigs. Ya jadi gigsnya dalam studio gitu. Jadi ini juga salah satu permasalahan sih. Jadi dulu saya sempat bilang kalau ini penyuka kultur Jepangan ini kalau bukan Matsuri kayaknya nggak susah datangnya. Nah itu juga sebenarnya jadi salah satu permasalahan buat saya. Seandainya mereka mau datang di gigs kecil itu pasti bakal rame, itu bakal ngaruh. Band-bandnya juga bakal laku lagi. Sekarang masalahnya Tengah 70 mau bikin gigs dalam studio. Siapa yang datang pertama itu? Kalau Tengah 70-nya cuek aja. Tetap aja jalanin gigsnya. Jadi kan, cuman kan banyak band yang daftar, submit atau pengen berpartisipasi itu karena pengen ditonton aja kayak gitu. Nah makanya sebenarnya saya juga masih bingung sih siapanya yang harus dibenerin nih. Sedangkan kalau misalnya dari Tengah 70 sih cuek aja, dia bakal terobos terus walaupun gak ada penontonnya karena memang udah sering belajar di skena luar gitu. Skena luar tuh kalau mereka bikin pameran, misalnya pameran lukis atau pameran foto, datang cuma 12 orang, 3 orang jalan terus. Yang penting konsep mereka berjalan dengan baik. Tujuannya nyampe, pesannya juga nyampe, kayak gitu kan. Itu kalau skena luar ya, maksudnya skena luar tuh yang umum kayak misalnya apa tuh sebutannya, kalau saya sih bilangnya underground atau atau ya mungkin fotografi lah seni lain. Nah kalau di Jepang ini enggak, makanya saya dulu pernah ngobrol ya. Ini kalau penyuka Jepangan sebenarnya mau gak sih mereka datang di event misalnya di aula kecil, lampunya cuman kayak lampu-lampu gini, lampu tembak gitu, nggak ada panggung, cuman dibikin stage yang muterin penonton, terus lapaknya tuh cuman lapak-lapak meja, cuman nggak pakai alas apa-apa. Itu ada nggak sih yang mau datang gitu pertanyaannya? Cuman ya beberapa orang bilang kayaknya enggak sih, enggak. Nah itu yang masih saya pertanyakan, apakah bikin event di Jepangan itu bentuknya harus matsuri atau harus festival? Nah itu dia masih belum ketemu. Iya sih. Kalau misalkan dari gue sih yang pengaruh dari minatnya juga sih, dari si penggiat di Jepangan ini udah mulai turun dari segi bandnya. Mungkin karena yang mereka cuman pengen lihat itu ya cuman animenya aja gitu. Dari segi musiknya cuman ibaratnya gue cuman tahu soundtrack ini doang udah beres gitu. Gue suka sama soundtrack ini udah, nggak mau nge-explore bagian yang lain. Mungkin karena ada musik atau genre lain yang mungkin dia suka atau bagaimana, atau mungkin brainstorming yang dulu kita orang-orang dulu mungkin ya yang zamannya masih laruku segala macam kan, dari mulai semua event kecil sampai event gede kan pasti ada aja band kan dari mulai zaman dulu tuh. Cuman sayangnya yang sekarang ini kayaknya sih belum ada IO yang berani buat brainstorming bahwa J-Band itu masih hidup gitu. J-Band itu masih ibaratnya masih eksis gitu. Udah kelihatan dari beberapa band dari Jepang sendiri udah banyak yang go internasional. Iya kan? Tapi kenapa ibaratnya otaku wibu itu hanya bisa melihat dari segi itu aja sih. Maksud gua mungkin dari gua sih IO-nya mungkin lebih kayak sekarang tuh lebih mikirin pasarnya sekarang banyak mana, nggak bikin pasar baru. Lebih banyak yang udah ada pasarnya ini ya udah jual itu aja gitu, nggak mau nge-explore yang lain gitu. Sedangkan banyak loh yang bisa
gali di Jepangan, iya nggak sih? Iya. Nah, gue sih pengen nanya ke lu juga nih, masalah event juga nih. Sekarang menurut lu event Jepang tuh kayak gimana sih? Aduh, kalau sekarang nih di banyak, tapi sama aja. Sebenarnya sih, gitu sih yang bisa di. Jadi beberapa tahun kebelakang ini event ini banyak, tapi sama aja semuanya, gitu. Dan eventnya gitu-gitu aja terus ya? Iya, dan apa ya, mungkin ya sebenarnya bukan menyudutkan juga sih sebenarnya, nggak ada yang sempurna juga, cuman apa ya, jadi kayak yang tadi dibilang, jadi terlalu ngikutin pasarnya gitu. Ya mungkin karena kemauan pihak sponsor mungkin ya. Gitu juga. Jadi mereka akhirnya melupakan hal-hal kecil yang lainnya gitu. Jadi kayak yang penting laku. Iya, yang penting ada yang datang. Padahal sebetulnya bisa dicampurin dengan hal lain. Maksud gue sekarang kalau misalkan kita ngeliat dari komunitas, Wonokera gede, Laruku juga masih, walaupun bandnya udah nggak pernah tampil kan, tapi si komunitasnya masih gede banget. Yui juga, Yui ibaratnya Yui udah nggak manggung sama sekali, tapi fansnya masih sampai sekarang ada gitu. Apa yang lagi yang masih kurang gitu kan? Ibaratnya ya biar dibilang apa ya, itu semua band lama, yang baru tuh nggak sebagus itu, nggak juga gitu. Padahal masih banyak kok yang bagus menurut gua ya. Ini masih banyak lagi kok yang ibaratnya lebih bagus juga gitu, bisa menyaingi mereka gitu ya. Cuman kenapa gitu? Itu dia, makanya. Tapi kalau saya udah jarang lihat bandnya sih sebenarnya, jujur aja. Maksudnya di beberapa event juga langsung, jadi setelah manggung langsung di luar arena, setelah manggung di luar arena, jadi nggak pernah merhatiin juga. Memang juga band-bandnya juga kurang explore juga sekarang ya. Iya sih. Maksudnya jadi kayak, jadi kayak ngambilnya ini, jadi kayak nggak terlalu pelosok gitu. Kalau dulu ya pernah, zamannya Asian Kung Fu belum naik. Itu tuh ketika saya sama teman-teman main tuh, orang pada ngeliatin band apa ini, dulu tahunya cuma Gazette sama La Cancel. Gitu. Zaman kapan? 2008-2007 kan belum tahu naik. Belum, hanya beberapa orang yang tahu. Kalau paling Asian Kung Fu tuh yang tahu cuma Haruka Kanata. Iya, itu doang. Teman kalau bawain lagu yang lain, gue masih ingat tuh yang paling sering dibawain di event, apalagi di zamannya di Hotel Salak tuh. Iya. Nah itu kan Haruka Kanata. Kalau nggak Haruka Kanata, La Cancel. Udah itu doang. Itu maksud gue Asian Kung Fu Generation ya Haruka Kanata doang. Udah gitu, nggak cuma satu band doang yang bawa banyak gitu. Dan ini mau sedikit nostalgia nih. Jadi dulu event di Bogor nih, bentuknya tuh di ruangan ini drama. Iya. Ruangan ini apa? Ruangan ini band. Iya. Terus di sekelilingnya nih lapak nih. Iya. Kalau di Jepang tuh apa sih sebetulnya lapak? Boot gitu. Ya boot, banyak boot. Itu kalau kita ke ruangan drama penuh banget. Ke cosplay itu penuh banget. Terus kalau kita mau dari ruang drama ke band nih, ruang band itu tuh macet manusia. Iya. Gue ngerasain. Itu yang masih gratis ya? Itu masih gratis. Iya. Masih gratis banyak banget. Iya, asli itu. Gue pernah. Dan sebenarnya bukan masalah gratisnya ya, bukan masalah. Iya sih. Masalahnya ketika harganya juga masih di bawah, masih relatif juga, tetap udah mulai sedikit gitu. Ya mungkin tadi minat bandnya kurang, atau yang kalau saya sih lebih ke penontonnya juga kayaknya juga udah mulai kurang. Iya, orang penonton tuh lebih kayak pengennya, kalau di Jepang dia cuma pengen lihat anime, cosplay doang gitu. Tapi dulu tuh yang suka cosplay pasti ngumpulnya di band. Iya, ngumpulnya di band. Itu mereka partinya semua di band. Gua pas zaman kapan ya? Gua SMP apa ya? Gue ngeliat itu tuh asli. Gue yang pertama kali yang di Salak yang pertama kali, dan itu kan ada yang di atasnya kan? Iya. Itu gue nonton di atas itu sampai atas. Dan kalau nggak salah tetap dulu acara puncak itu selalu di drama. Jadi ntar semuanya pada dulu tuh nggak bisa dilewatin. Jadi kalau band lagi istirahat bingung ya. Mana tuh, itu
Iya. Gak bisa ditinggalin, dramanya semua pokoknya. Nah sekarang tuh kok bisa kayak gitu? Mungkin menurut gua kalau drama itu mungkin karena event lagi dari ini sih, dari internet sih, yang dulu itu agak susah dan sekarang udah mulai gampang, jadi banyak downloadan gratis. Jadi orang juga kalau misalkan dikasih film apa udah nonton gitu. Tapi padahal esensi sebetulnya itu bukan di lu udah nonton atau enggaknya gitu, tapi nonton bareng-bareng sama yang lain yang sama-sama menyukai anime gitu kan. Ini juga nih, sebenarnya komunitas tuh masih ada nggak sih kalau di Bogor? Apa komunitas kayak komunitas aja kayak Jepang. Kalau dari Jepang sih kayaknya ada sih. Dulu tuh ada komunitas namanya Bakagumi. Wah itu top banget. Itu apa tuh? Komunitas tapi bukan komunitas cuma komunitas musik, bukan, tapi penyuka kultur aja kan. Di situ ada yang cosplayernya, anak bandnya ada semua. Di situ dulu saya pertama kali suka Jepangan, gabungnya di situ. Namanya Bakagumi. Katanya sih sekarang juga masih ada, tapi cuma kayak pendiri-pendiri yang dulunya aja gitu. Iya. Nah sekarang ini si pendiri-pendirinya dan anggota-anggotanya ini jadi legend-legendnya di Bogor. Gitu. Udah banyak jadi legend-legend di Bogor. Pokoknya, nah yang masih ada nggak sih komunitas? Sebenarnya komunitas itu penting ya, itu untuk kayak nonton bareng. Nah sekarang ini ya tadi benar, karena udah download, jadi nontonnya sih sendiri-sendiri. Iya. Jadi udah gak ada komunikasi lagi. Iya itu. Kalau untuk menurut gue sih komunitas pasti ada. Ada ya. Apalagi yang anak-anak kampus. Oh iya. Iya. Buktinya kan kemarin IPB nyelenggarain event, terus juga Papan juga pasti masih ada sih kalau misalkan untuk dari komunitas. Tapi kebanyakannya itu kalau di luar dari kampus itu pasti cosplay. Pasti dan itu cuman mungkin yang tadi abang sebutin aja, harus rame aja mungkin ya. Ada lagi nggak sih selain itu di Bogor? Tapi kalau komunitas band yang di Bogor kan ya tahunya cuma harus rame, nggak ada yang tapi kalau yang campur itu ada beberapa, cuma lupa namanya. Jadi komunitas cosplay gabung sama komunitas musiknya juga gitu. Cuma kalau yang khusus band aja, musik aja, itu harus sampai doang yang saya tahu. Apalagi nggak ada. Oke deh. Gue pengen nanya ke lo pesan-pesan aja deh buat komunitas-komunitas Jepangan yang ada sekarang gitu di Indonesia. Untuk kedepannya tuh lo pengen yang lo harapin untuk mereka? Jangan di Indonesia lah, di Bogor aja. Di Bogor aja dulu ya. Yang lebih kecil ya. Di Bogor. Kalau di Indonesia masalah udah oke. Iya. Kalau untuk maksudnya banyak pergerakan di kota-kota lain itu udah oke. Iya. Dan kapasitasnya bukan kapasitas saya untuk ini kali ya. Untuk ini. Jadi punya masing-masing mungkin program. Menurut Jabodetabek deh maksud gue. Jabodetabek ya? Atau gini lah, pengennya kayak gimana gitu ya. Pengennya sih tetap berinovasi asik. Jadi jangan cuma jalanin apa yang udah ada, tapi sesekali kita nyoba membuat sesuatu yang baru, kayak gitu. Yang pastinya positif sih. Terus kalau untuk band, kayaknya nggak ada salahnya deh buat bikin lagu, iya nggak sih? Iya benar. Tapi ada yang bilang katanya kalau band Jepangan nih kalau udah bikin lagu ya udah bukan Jepangan, ya benar juga sih. Iya sih. Benar juga sih. Iya sih. Cuman ya kita bawa nuansanya aja, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya itu. Ya itu mungkin beberapa band udah mulai harus mikirin bikin lagu, terus EP, album atau video klip ya kan? Iya. Kayak gitu. Karena eranya sekarang adalah eranya audiovisual, di mana banyak band yang naik itu belum tentu karena lagunya. Iya. Tapi dari visualnya itu oke banget kayak gitu. Jadi nggak salah, karena memang sekarang memang udah kayak gitu. Karena yang namanya orang pun harus mengikuti zaman ya kan. Betul, kita harus beradaptasi ya. Nggak salah. Jadi ya mungkin siapa tahu dari dia ngeliat visualnya oke, satu selera, akhirnya lagunya juga jadi enak ya. Karena katanya ada loh, jadi kita suka sama lagunya, tapi ketika kita ngeliat visualnya, visual tuh bukan cuma fisik ya. Iya. Visual tuh kemasan cover atau video klip gitu kan, banyak kan seni visual. Iya, banyak. Seni visualnya lah. Ketika mereka anggap biasa aja, visualnya standar aja,
ya udah akhirnya lagunya jadi gitu berasa aja. enak. Iya ada itu paling pesannya. Kalau untuk cosplay kayaknya udah oke deh, apalagi mereka udah ada yang ikut apa ya waktu itu summit gitu kan, cosplay summit ya udah ada juga perwakilan dari Indonesia, itu udah oke. Idol gimana Idol sih kalau untuk prestasi untuk di luar JKT cuma Sojo Kompleks doang sih. Tapi itu pun dibilang indie juga enggak, kayaknya dia di bawah manajemen juga kan. Nah itu ya mungkin untuk ranah idol yang independen juga mungkin harus mulai ya. Padahal menurut gua idol lokal pun sampai sekarang untuk pasarnya masih ada gitu kan. Masih ada sampai sekarang, malah masih banyak kok. Ya, jadi kalau misalkan dari gua sih, menurut gua sih ya masih ada lah pasarnya. Pasti masih ada. Pasti masih ada pendengar karena dan kalau misalnya idol ini mau coba untuk dikembangin punya album, punya siapa tahu mereka punya pendengar yang bukan dari Jepangan, tapi dari orang biasa aja gitu. Tapi mereka dengar lagunya, wah gue suka nih. Benar. Menurut gue juga kenapa Korea itu sekarang lebih banyak diminati, itu karena mungkin menurut gue musiknya, dari musiknya itu mereka lebih mudah didengar. Kayak ibaratnya lebih general dibandingin musik J-pop gitu ya. Kalau menurut gue sih itu yang ngebedain kenapa sekarang J-pop itu udah kurang pasar di dunia menurut gue ya, dibandingin dibandingin sama Korea gitu. Karena ngelihat dari YouTube pun ya, gue kalau ngeliat dari YouTube jumlah view antara AKB yang banyak orangnya sama ibaratnya nggak usah Blackpink lah ya, yang lebih kecil lagi lah, kayak macam mungkin Aizon mungkin ya. Padahal Aizon juga dari AKB juga gitu, tapi view-nya jauh gitu. Ibaratnya cuma berapa ratus ribu itu mentok, sedangkan ini sampai jutaan gitu. Menurut gue sih dari skala musik sih, dan katanya kan JYP ya. JYP kan dia bikin project baru tuh yang untuk idol group. Iya itu kayaknya dia juga bakal bikin perubahan juga sih untuk ranah musik J-pop. Yang namanya kayak orang Jepang semua itu. Iya, orang Jepang semua emang. Orang Jepang semua. Emang Nizi nama project. Project Nizi tuh dia orang Jepang semua, emang dikhususkan untuk jadi idol Jepang. Dia kayaknya mau ngerubah. Menurut gua bakal ada perubahan kalau misalkan si project ini nih sampai jadi, menurut gua ya. Dan Korea ini kan prosesnya kan lama ya. Lama banget. Itu dari tahun 2000 berapa ya? Mulai adanya, ya pokoknya saya nggak tahu. Lama lah pokoknya. Dan itu prosesnya lama, dan memang mereka juga hebatnya adalah belajar. Mereka mencoba untuk beradaptasi apa sih yang dunia tuh bisa masuk. Iya. Bukan masalahnya gue mempertahankan ini karena kebudayaan gue, bukan karena itu ya. Tapi gue itu pengen lebih banyak orang yang ngedenger, karena si kemudian musik gue tuh sebenarnya juga bisa dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Dan pasti sih lambat laun juga nantinya Jepang kayaknya bakal ada sih yang mulai kayak gitu. Iya sih. Cuma memang hebatnya Jepang tuh mereka tuh selalu aja budaya mereka tuh selalu kental gitu. Mau cerita kayak gimana ya. Iya. Pasti Jepang tuh itu. Ada yang Jepangnya banget gitu. Iya. Tapi menurut gue ya bisa kayak misalkan budaya Jepangnya masih ada, tapi lebih digeneralisasikan gitu. Jadi orang juga orang awam, orang yang ibaratnya lebih suka lagu-lagu biasa lah ya, bisa mendengar gitu. Dimodif ya? Iya, dimodif dan bisa masuk tembus pasar internasional. Tapi baby metal tuh mereka diterima. Kalau baby metal ya, tapi mungkin yang diterimanya itu di kalangan metal, bukan yang lebih general dibandingin itu kan. Sedangkan musik metal atau musik rock itu, menurut gue sih mulai kesini ya turun pasarnya, turun dalam arti orang udah mulai jarang yang tertarik buat datang ke konsernya. Masih banyak nih, tapi nggak sebanyak dulu kan. Iya kan. Menurut gua sih itu sih. Tapi salah satu yang mulai bisa diterima sama luar ya itu baby metal aja. Baby metal, One Ok Rock, terus One Ok Rock kalau band kayak gitu sih.
Nah ini jadi ada satu cerita waktu itu, ada yang cerita jadi dulu mereka ada yang kesel. Jadi eventnya tuh bentuknya Korea sama Jepang satunya. Cuman ada yang kesel sama yang cover Baby Metal. Karena yang apa ya, bukan fansnya apa sih, pendengarnya tuh, penikmatnya, mereka tuh kok mosing ya, musuh. Itu tuh apa ya, pernah ada yang bilang saya tuh harusnya mereka tuh nggak diizinin tampil kayak gitu, atau misalnya si penikmat itu nggak boleh rusuh. Yang mana ada lah. Nggak bisa lah. Gila lu. Yang ada adalah si penyelenggaranya harus antisipasi itu. Iya benar. Mereka tahu kalau misalnya ada yang bawain Baby Metal, dukungnya seperti itu. Iya. Nah itulah yang juga sebenarnya harus dipelajari. Jadi penyelenggara tuh nggak gampang sih sebenarnya. Kayak gitu aja. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh yang mereka nggak dengar dari para penontonnya gitu. Katanya sih eventnya tuh di mall dan katanya mengganggu para pengunjung. Ya sekarang kan masalahnya adalah si penyelenggara tahu kalau ada yang cover Baby Metal bakal kayak gimana gitu. Berarti bikinlah peraturannya apa. Iya benar. So ya yang paling enak ya jangan bikin di mall gitu. Iya benar. Gitu. Nah, yang makanya tadi kan pas nanya gimana nih event banyak, tapi ya udah sama aja. Gitu aja. Sama aja belum. Dan semoga nanti kedepannya setelah masa-masa ini selesai, ya itu mulai ada yang baru. Ya semoga aja ya. Iya. Semoga dari live lu yang bakal lu lakukan juga bakal bikin banyak peminat juga sih. Karena di Facebook kan? Yang untuk gigs ini ya di Facebook. Cuman kalau yang berkontak koneksi ini di Instagram. Hanya di Instagram saja. Cuman belum jalan lagi sih karena masih fokus di gigsnya. Karena gigs ini kan benar-benar kita baru nih. Gimana caranya buat naruh gigs yang tadinya di sebuah arena dipindahin ke jaringan kan itu yang masih gimana nih supaya rasanya tuh mirip-mirip lah gitu walaupun yang nggak bisa. Iya sih. Gitu. Nah itulah kita kan masih harus bertahan di situ. Tapi kan katanya konser udah boleh. Udah mulai dibikin kan. Iya. Gimana caranya supaya bisa bikin konser kayak duduk gitu. Cuman nggak tahu sih itu. Yang ada disco juga, disco duduk terus jauh-jauh. Nah itu kita masih belum tahu. Cuman kalau nanti memang udah ada peraturannya boleh bikin gigs gitu dan harus duduk ya mungkin si gigs dalam jaringan yang dibikin sama Tengah 70 ini bakal dipindahin ke jadi offline ya? Iya offline, jadi live beneran gitu. Ya masih harus lihat perkembangan di luar kayak gimana gitu. Nah mau sedikit cerita lagi nih boleh, soal kenapa Tengah 70 tuh bisa ada lah, bisa terlahir. Dia Tengah 70 tuh terlahir karena banyak bukan gini. Kenapa terlahir? Karena dari keluhan teman-temannya gitu sih. Jadi banyak keluhan. Ada yang misalnya gue pengen cosplay tapi gue gak punya modal misalnya, atau gue pengen ngeband gue gak punya teman buat ngebandnya kayak gitu. Atau gue punya band pengen bikin album tapi gak punya modalnya harus kayak gimana, atau belum tahu caranya kayak gimana. Di Tengah 70 ini sebenarnya kita bukan mengajar tapi kita sama-sama belajar. Kayak gitu makanya kan ya aja. Enggak mau belajar juga. Jadi gini, sama-sama belajar, jadi studi kolektif gitu, kita sama belajar. Kita pecahin masalahnya tuh bareng-bareng gitu. Nah makanya cuman menawarkan aja nih, Tengah 70 punya konsep kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya modal buat bikin mini album, gimana kalau kita bikinnya arisan? Kan kayak gitu. Jadi kita arisan kayak gimana? Jadi kayak misalnya ini punya 3 band nih, kita nabung dulu 3 bulan misalnya setiap ini berapa nanti diundi. Wah ini nama band ini duluan berarti yang bikin mini album kayak gitu. Jadi kan bisa siasat kayak gitu. Iya. Nah terus misalnya penyuka Jepangan tapi misalnya belum punya pekerjaan misalnya, terus daripada diem aja apa, tapi dia suka Jepangan juga, gimana kalau misalnya kita bikin budidaya ikan koi misalnya,
tadi bonsai kayak gitu kan, yang masih berbau gitu, atau misalnya bikin kostum kayak gitu-gitu. Jadi kita mau coba kayak gitu, bikin workshop segala macam gitu. Sebenarnya bukan memfasilitasi tapi lebih ke yuk kita cari siasat gimana caranya. Benar. Kayak gitu kan. Tapi kalau makanya sebelumnya kita pengen ngerangkul cosplay juga, pengen ngerangkul idol juga. Terus ada apa lagi namanya Kameko. Oh iya, Kameko. Ada juga apa ya? Mangaka. Mangaka. Iya, Mangaka. Itu juga kita. Nah, kayak gini deh. Salah satu yang pengen dicapai sama tanggal 70 itu kita pengen bikin pameran hasil foto dari Kameko. Saya rasa sih itu masih belum ada. Kalau pameran kostum kan udah ada, tapi kan dia kan elit. Nah ini saya ngebayanginnya di event kecil tapi udah berani bikin pameran itu sih foto Kameko ya. Kameko kan sayang banget tuh karyanya nggak pernah dipamerin. Seru juga mereka dipamerin gitu. Cuma ada di sosmed doang, itu juga nggak semua orang ngeliat gitu. Iya, ini kan dipamerin aja, terus ada namanya siapa kayak gitu, jadi bisa ngeling tuh satu sama lain kayak gitu sih. Itu nyanyi sebenarnya simpel, cuman kalau cosplay udah oke. Idol udah oke. Idol di Bogor nih bungsu nggak sih, bener nggak sih? Bungsu ya. Nah mereka itu lagi masa pertumbuhan. Ya lagi pertama ya. Bandnya sih sebenarnya. Cuman kalau bandnya ini yang saya tahu apa ya? Bukan circle. Jadi skemanya tuh gini. Mereka tampil di Jepangan, mulai bikin lagu, naiknya di Skanawong gitu. Makanya ada istilah keluar dari Jepangan lah gitu. Cuma sebenarnya nggak gitu juga sih sebenarnya. Enggak juga sih sebenarnya. Selama dia masih pengen manggung di event Jepang, masalah, ya. itu nggak masalah. Ya kayak gitu. Dan kebetulan di Bogor ini saya sendiri memang lagi kesulitan mencari band-band gitu. Makanya sebenarnya ya udahlah, akhirnya tanggal 70 kita konsen dulu di band aja deh. Band rame lagi baru mungkin bisa nyoba. Lagian kan kalau cosplay kan udah banyak lah. Udah banyak dan udah bagus gitu. Kameko juga udah banyak dan bagus. Cuma fasilitasnya doang kurang. Dan paling gitu ya video ya yang kita bahas itu. Video mengenai video creator ya. Iya, pengen ada, cobalah kalian bikin trailer gitu-gitu. Bener. Kalian bisa kolaborasi sama anak-anak cosplay. Kayaknya kalau di Bogor belum ada. Belum. Terus kalau di daerah lain kayaknya udah ada. Jogja udah ada. Kayaknya sih udah di Jogja. Yang bikin Gatot Kaca itu kalau nggak salah. Nah iya. Itu jadi ingat dulu zaman dulu tuh. Masa-masa kuliah. Ya kayak gitu. Jadi yang baru lah jangan. Oh iya, terus kemarin interview juga sama kalau pengisi suara tuh apa ya, lagi lupa. Seiyu ya. Jadi ternyata di daerah Jakarta, ya saya tahu ini Jakarta doang. Itu pernah ada lombanya. Lomba Seiyu. Iya, dan di Bogor ternyata ada sih. Di salah satu event ternyata ada, cuman saya belum dengar gitu. Dan nggak banyak, dan kalau di daerah Jakarta itu mereka sering mengarahkan, dan ternyata itu seru juga sih. Gue juga punya sih temen Seiyu juga sih yang emang dubber gitu. Dia juga udah pernah ngisi ini suara untuk iklan Hilo kalau nggak salah, yang tumbuh tuh ke atas ya. Nah itu dia pengisi suaranya itu. Terus juga ada lagi temen gue yang ngisi suara. Ada sih yang bukan film, seri India gitu tayang di Antv, ini juga ada juga. Tapi disayangkannya itu sih masalah bayaran sih. Tetap itu sih. Seiyu itu kasihan. Padahal jadi Seiyu itu nggak mudah sih. Ya mungkin ntar juga gue pengen undang Seiyu juga sih ke sini. Buat lebih lagi lah bicara kan. Ini gue ngobrol sama lu kan, gue pengen ngebahas mengenai skema Jepangan sekarang tuh kayak gimana. Terus juga lu bikin sebuah sosial media itu buat apa sih sebetulnya, tujuan lu tuh apa sih sebenarnya. Nah
gue terakhir nih, gue pengen nanya nih, biar apa namanya, udah agak terlalu lama juga ya. Okay. Gue terakhir gue pengen nanya nih, sebetulnya tujuan pribadi lu buat bikin nih apa namanya sosial media dan acara ini tuh apa? Acara yang mana? Acara yang di online kan ini, untuk Geeksing ini. Tujuan lu tuh buat bikin sosial media? Sebenarnya kalau tujuan pribadi lu ya, bukan ini ya. Kalau tujuan awal ya karena untuk gimana caranya teman-teman masih bisa tetap berkomunikasi di masa pandemi sebenarnya itu kan awalnya. Tapi kalau misalnya keinginan pribadi saya, yaitu tadi gimana caranya si skena Jepangan ini punya banyak inovasi, punya banyak prestasi gitu. Dan bermanfaat buat diri sendiri. Jadi si skena Jepangan ini kalau bisa jangan cuman dilewatin cuman untuk ngisi waktu aja gitu loh, tapi bisa juga lo diseriusin dan menghasilkan gitu. Jadi sebenarnya gitu aja sih. Jadi simpelnya cuman supaya lebih lebih bermakna aja kalian ada di skena ini tuh gitu. Oh iya benar. Iya kan? Jadi lebih ada manfaatnya lah buat diri sendiri minimal gitu kan. Ya daripada banyak dramanya itu sih sebenarnya kan. Iya. Aduh itu dramanya. Ampun deh kalau masalah drama. Drama boleh, tapi jangan terlalu banyak juga. Tuh guys. Dan dan satu lagi ini pengalaman pribadi aja. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, gue ngeband cuma buat senang-senang aja. Oke, tapi bisa punya album, bisa manggung, bisa nyanyi bareng sama teman-teman, itu juga menyenangkan loh. Gitu. Jadi tinggal dipilih. Lu mau senang-senangnya kayak gimana nih gitu. Iya, benar. Gue mungkin cuma pengen senang-senang. Ya oke, kita punya album, kita manggung, teman-teman nyanyiin lagu kita juga itu juga menyenangkan loh. Kayak gitu. Oke, thank you banget nih udah ngeluangin waktu di sini ya. Thank you nih. Oke guys, jangan lupa buat follow IG-nya apa? Tengah 70. Terus juga fanpage yang di Facebooknya? Tengah 70 juga. Jadi itu guys. Jadi untuk pembicaraan kita segitu buat kalian yang mungkin tertarik nih buat untuk masuk ke dunia Jepangan ya, apalagi musik ya, musik ini yang lagi mau lu naikin lagi. Nah jangan lupa follow. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Jadi segitu aja dulu ya dari kita. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kami pamit undur diri. Bye. Mata nih.